warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun masih harus belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin telah kita pelajari, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan, maka hari ini kita akan lanjutkan ke subtema perkembangbiakan secara generatif. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Kemudian vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Dan ovovivipar adalah dengan cara bertelur dan melahirkan. Selain ketiga perkembangbiakan ini, kita juga akan pelajari tentang metamorfosis pada beberapa hewan. Metamorfosis adalah perkembangbiakan hewan dari telur sampai hewan dewasa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Untuk perkembangbiakan secara generatif yang pertama yaitu ovipar atau disebut dengan bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Pada kelompok hewan ini, embrionya berkembang di dalam telur, tetapi terjadi di luar tubuh induk. Struktur telur sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian yang paling luar dan yang paling keras, yaitu cangkang telur. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung telur secara keseluruhan, baik dari goncangan maupun penyakit. Selanjutnya yaitu bagian embrio. Embrio ini adalah calon individu baru yang nantinya akan berkembang pada saat pengeraman. Bagian selanjutnya yaitu membran vitelin yang berada pada luar dari kuning telur atau yolk. Membran vitelin berfungsi sebagai pelindung kuning telur. Kuning telur sendiri adalah bagian yang berada di dalam membran vitelin yang berwarna paling mencolok, yang berfungsi sebagai cadangan makanan embrio. Bagian yang lain yaitu kalaza. Bagian ini berbentuk seperti tali yang berfungsi menjaga posisi kuning telur agar selalu berada di posisinya. Selanjutnya yaitu albumen atau putih telur. Putih telur berfungsi untuk menjaga embrio dari goncangan, sebagai cadangan makanan dan air untuk embrio. Bagian yang terakhir yaitu ruang udara yang berfungsi sebagai penyedia oksigen untuk pernafasan embrio. Dimulai dari ayam dewasa yang akan menghasilkan telur, kemudian telur akan dierami oleh induknya sehingga embrio akan berkembang di dalam telur tersebut. Proses selanjutnya yaitu telur akan menetas setelah beberapa waktu
dan tumbuhlah individu baru yang nantinya akan tumbuh menjadi induk dewasa. Proses akan terus berulang. Proses perkembangbiakan generatif selanjutnya yaitu vivipar atau dikenal dengan melahirkan. Pada perkembangbiakan vivipar, embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, tepatnya di dalam rahim. Proses ini didahului dengan fertilisasi internal yang berlangsung di dalam tubuh induk betina. Embrio akan mendapatkan nutrisi dari induk melalui plasenta induk betina. Embrio akan dilahirkan pada saat umurnya telah mencukupi. Setelah melahirkan, induk betina akan menyusui bayinya. Karena itu, hewan vivipar kebanyakan memiliki kelenjar susu. Ciri yang lain yang dimiliki oleh hewan vivipar yaitu memiliki daun telinga, tubuh ditutupi dengan rambut atau bulu. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah yang pertama kuda, kelinci, lumba-lumba, kucing, sapi, dan lain-lain. Masih banyak lagi hewan yang berkembang biak secara vivipar. Selanjutnya yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Pada perkembangbiakan ini, embrio berkembang di dalam telur dan berlangsung di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk, kemudian anak akan dilahirkan. Dalam kelompok hewan ovovivipar ini, induk tidak melakukan pengeraman. Contoh, platypus, kadal, hiu, dan lain-lain. Selain dari tiga perkembangbiakan tersebut, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar, dalam perkembangbiakan hewan juga dikenal adanya metamorfosis. Di sini ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sendiri diartikan sebagai proses perkembangan makhluk hidup yang dimulai dari telur hingga dewasa secara sempurna serta mengalami suatu perubahan bentuk struktur tubuh. Metamorfosis sempurna yaitu suatu metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Contoh metamorfosis sempurna yaitu pada katak, nyamuk, kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang melewati dua tahapan, yaitu dari telur jadi nimfa, setelah itu hewan dewasa. Contoh, capung, belalang, kecoa. Untuk perkembangbiakan dalam metamorfosis sempurna dimulai dari telur yang akan tumbuh menjadi larva. Larva akan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Pupa inilah yang nantinya
Setelah beberapa waktu, dia akan tumbuh menjadi imago atau hewan dewasa. Selanjutnya, hewan dewasa akan menghasilkan telur dan proses akan terus berulang. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, sedikit berbeda dengan metamorfosis sempurna, dimulai dari telur. Kemudian telur akan tumbuh, berkembang membentuk nimfa atau hewan muda. Hewan muda akan terus berkembang sebagai imago atau hewan dewasa. Selanjutnya, hewan dewasa akan menghasilkan telur dan selanjutnya proses akan kembali seperti semula. Pada metamorfosis tidak sempurna, ada tahapan yang tidak dilalui yaitu pupa. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Seiring perkembangan zaman, sekarang banyak teknologi perkembangbiakan hewan yang sudah dilakukan. Antara lain dengan yang pertama inseminasi buatan dan yang kedua dengan cloning. Contoh teknologi perkembangan hewan antara lain yang pertama inseminasi buatan dan yang kedua cloning. Teknologi perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan yaitu proses perkembangbiakan hewan yang sengaja dilakukan manusia dengan cara memasukkan spermatozoa induk jantan ke dalam saluran reproduksi induk betina. Cara ini biasanya dilakukan dalam peternakan, misalnya untuk perkembangbiakan sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Proses inseminasi buatan dimulai dari yang pertama, induk jantan penghasil sperma yang akan diambil sel spermatozoanya. Selanjutnya, pengambilan sel spermatozoa dari induk jantan yang kemudian akan ditempatkan dalam sebuah wadah khusus yang sudah disterilkan. Proses selanjutnya, penyiapan induk betina kemudian cairan spermatozoa yang sudah siap akan disuntikkan ke saluran reproduksi hewan betina. Proses selanjutnya akan terjadi kehamilan pada induk betina. Pertumbuhan embrio terjadi di dalam tubuh induk betina. Kemudian terjadilah proses selanjutnya yaitu kelahiran, menghasilkan anak sapi hasil inseminasi buatan. Manfaat inseminasi buatan antara lain, yang pertama, dapat mengatasi masalah kekurangan hewan jantan. Yang kedua, dapat membantu hewan jantan yang memiliki sifat unggul yang sulit melakukan perkawinan. Yang ketiga, dapat mengendalikan jarak kelahiran hewan ternak. Kemudian, dapat diperoleh keturunan unggul dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif lebih cepat. Kemudian, dapat mencegah terjadinya kawin sedarah dalam peternakan. Kemudian, dapat juga mencegah penularan penyakit melalui kontak kelamin. Teknologi perkembangbiakan hewan selanjutnya yaitu cloning, yaitu proses menghasilkan individu dari jenis yang sama dan identik secara genetik
secara aseksual tanpa menggunakan sel spermatozoa, tetapi menggunakan sel tubuh. Cloning berasal dari kata klon yang artinya potongan, yaitu suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk dari pembelahan yang berulang dari satu sel atau organisme. Jika dalam proses inseminasi buatan menggunakan sel spermatozoa, maka dalam proses cloning tidak menggunakan sel spermatozoa, melainkan sel tubuh. Contoh proses cloning adalah yang pertama, pengambilan kelenjar mamae dari domba lain. Bagian yang diambil adalah bagian nukleus atau inti sel. Selanjutnya, penyiapan domba yang akan diambil sel telurnya. Setelah sel telur diambil, maka akan disatukan dengan inti sel atau nukleus dari domba pendonor yang akan digabungkan menjadi satu, sehingga sel yang disatukan akan mulai membelah. Hasil pembelahan ini lama-kelamaan akan membentuk embrio, sehingga embrio dimasukkan ke dalam uterus domba. Selanjutnya terjadilah proses kehamilan di dalam domba dan terjadilah proses kelahiran membentuk domba cloning. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Sehingga materi perkembangbiakan pada hewan, baik itu vegetatif maupun generatif, sudah selesai. Jangan lupa kerjakan worksheet yang sudah Miss sampaikan di Google Classroom. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.